Jangan lupa subscribe Sanak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan rahmatnya juga saya dapat buat video presentasi pada hari ini. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, bercahayakan iman, Islam, dan ihsan. Perkenalkan, nama saya Heri Setiawan dengan NPM 1820060030 dari lokal 6A non-reguler. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari Bapak dosen Jumadi SAP MT. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan mempresentasikan tugas saya tentang pajak dan kekayaan negara. Permasalahan yang saya angkat adalah tentang penerapan amnesti pajak terhadap praktik akuntansi dalam rangka peningkatan penerimaan negara. Tentunya kita tahu, pajak merupakan sumber penerimaan negara yang berperan besar bagi kelangsungan negara melalui keadaan di sekitar kita seperti pendidikan, kesehatan, dan sarana umum yang ada. Permasalahan yang sering terjadi seperti yang dikatakan Ngadiman dan Hussein bahwa berkaitan dengan pungutan pajak ini, yakni masih banyaknya masyarakat yang tidak mau memenuhi kewajiban pajaknya, atau dengan kata lain, masih banyaknya tunggakan pajak. Pemerintah sedang berusaha meningkatkan pembangunan nasional dalam 5 tahun ke depan. Sejumlah proyek besar seperti pembangunan tol laut, infrastruktur darat, hingga revitalisasi desa dan pertanian menjadi proyek unggulan. Namun, pemerintah membutuhkan dana yang memadai untuk membiayai proyek pembangunan ini karena desakan publik agar pemerintah mengurangi besaran utang. Maka, sumber pembiayaan yang tersedia adalah iuran pajak serta bercukai. Pemerintah mentargetkan tambahan perolehan pajak sekitar 600 triliun untuk tahun depan dari target awal sekitar 1.400 triliun. Menurut Presiden Joko Widodo, tambahan itu hanya setengah dari total potensi yang ada, yaitu mencapai 1.200 triliun. Pemerintah berencana memberikan pengampunan pajak atau tax amnesty kepada warga negara Indonesia (WNI) yang diduga melakukan penghindaran pajak di luar negeri. Tax amnesty yang diartikan sebagai pengampunan pajak atau secara sederhana disebut sebagai amnesti pajak merupakan salah satu kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah Indonesia yang diharapkan akan mampu mengoptimalkan potensi pajak di Indonesia dan memberikan potensi peningkatan pada penerimaan anggaran, pendapatan, dan belanja negara, yaitu APBN, tahun sesudahnya. Kebijakan amnesti pajak bukanlah sebuah kebijakan baru dalam dunia perpajakan karena telah dilakukan di banyak negara di dunia, baik oleh negara maju maupun negara berkembang, dengan berbagai cerita sukses maupun kegagalan. Di Indonesia, kebijakan amnesti pajak juga pernah diberlakukan pada tahun 1964 dan 1984. Namun, penerapan kebijakan amnesti pajak pada saat itu di Indonesia masih dinilai kurang berhasil karena respon wajib pajak yang masih rendah dan tidak diikuti oleh reformasi administrasi perpajakan secara menyeluruh. Kemudian, tujuannya. Hal ini bertujuan untuk melihat pemerintah Indonesia agar dalam hal ini Dirjen Pajak mengimplementasikan
kebijakan yang berkaitan dengan pengampunan pajak. Demikian juga dapat diketahui tantangan, peluang, kelemahan, dan keunggulan apa saja bila kebijakan ini diterapkan, sehingga dapat diketahui strategi dan langkah-langkah kebijakan apa saja yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Pengampunan pajak atau lebih dikenal dengan tax amnesty menurut Ragimun Darussalam adalah kebijakan di bidang perpajakan yang dipolakan untuk memberikan insentif berupa penghapusan pokok pajak yang seharusnya terutang, sanksi administrasi dan atau pidana pajak atas ketidakpatuhan yang telah dilakukan wajib pajak di masa lalu demi peningkatan kepatuhan dan sebagai jalan keluar untuk meningkatkan penerimaan di masa yang akan datang. Sebab itu, tax amnesty memberikan kesempatan wajib pajak untuk masuk atau kembali ke dalam sistem administrasi perpajakan yang berdampak pada peningkatan penerimaan di masa mendatang. Tujuan dari penerapan tax amnesty di samping untuk meningkatkan kepatuhan dan penerimaan negara, diharapkan juga mempunyai dampak terhadap investasi dengan adanya perpindahan dana atau modal dari luar negeri ke dalam negeri, sehingga diharapkan akan menimbulkan multiplier efek bagi perekonomian, terutama aspek perpajakan. Kemudian, upaya yang dilakukan pemerintah ketika pemerintah suatu negara menghadapi defisit anggaran. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menutup defisit tersebut adalah melalui perangkat fiskal dari instrumen-instrumen fiskal yang ada. Kemudian, kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty policy termasuk kebijakan yang sering menimbulkan pro dan kontra. Sebab, pada umumnya, kebijakan perpajakan adalah berupa penegakan peraturan. Sehingga kebijakan pengampunan pajak terkesan menjadi kutub yang berlawanan. Dari sisi tata kelola pemerintahan, kebijakan pengampunan pajak bukan sekedar menyangkut kebijakan ekonomi pemerintah selaku pemegang kendali kebijakan fiskal, kebijakan fiskal, melainkan juga bersangkutan paut dengan kepentingan politik dari berbagai pihak. Oleh karenanya, tidak mengherankan jika terjadi tarik ulur tentang pedoman dan pelaksanaannya di lapangan. Pada dasarnya, penerapan kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah wajib pajak, subjek, dan objek pajak sekaligus meningkatkan penerimaan negara dari dana-dana yang di luar negeri. Pada kenyataannya, pengalaman menunjukkan bahwa tax amnesty pernah dilakukan di Indonesia, namun kurang efektif. Hasilnya, karena ketidakjelasan tujuan dan aturannya, di samping itu tidak didukung pula dengan sarana dan prasarana yang memadai. Bila diterapkan kebijakan pengampunan pajak, diharapkan tidak hanya menghapus hak tagih atas wajib pajak, tetapi yang lebih penting lagi, dalam jangka panjang dapat memperbaiki kepatuhan, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak di masa mendatang. Menangani hal ini ada 6. 1. Institut Akuntan Publik Indonesia (EAP). 2. Kompartemen Akuntan Pajak Ikatan Akuntan Indonesia (KAP IAI). 3. Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK). 4. Peraturan Menteri Keuangan (PMK). 5. Keputusan Menteri Keuangan (KMK). 6. Dewan Pengurus Nasional (DPN). Mereka bekerja sama untuk mengambil langkah dalam menetapkan kebijakan ini. Jadi, kesimpulannya adalah Indonesia dapat mempertimbangkan untuk melakukan tax amnesty dalam berbagai bentuknya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tax amnesty ini juga dapat dipandang sebagai
rekonsiliasi nasional untuk menghapus masa lalu wajib pajak yang tidak patuh dan perilaku otoritas pajak yang melanggar aturan. Tax amnesty akan berhasil jika terdapat justifikasi yang kuat kenapa perlunya adanya tax amnesty. Tax amnesty harus dipublikasikan secara masif dengan pesan agar para penggelap pajak untuk ikut, karena setelah tax amnesty akan diberlakukan sanksi yang tegas bagi mereka yang tidak patuh. Untuk itu diperlukan juga reformasi kelembagaan DJP secara bersamaan untuk dapat mendeteksi kecurangan wajib pajak pasca pemberlakuan tax amnesty. Di samping itu, untuk membangun kepatuhan sukarela untuk membayar pajak pasca tax amnesty diharuskan adanya transparansi penggunaan uang pajak serta alokasinya yang tepat sasaran dan berkeadilan. Sekian presentasi dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.